Pada video kali ini, kita akan melihat kegiatan monitoring dan evaluasi Gerda aplikasi Pesnap pada tanaman lada akibat OPT busuk pangkal batang. Nah, seperti yang kalian lihat, kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Kegiatan monitoring ini dilakukan pada Poktan Hijau Makmur dan dihadiri langsung oleh Kepala BPT PHP. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu hadir sini. Tadi saya ragu, apakah iya di Banten ada lada? Yang saya tahu lada itu ada di Lampung. Nah, makanya saya penasaran tadi Pak, saya langsung ke sini. Begitu sampai sini, wah iya benar. Ini menjadikan satu kebanggaan bagi kita semuanya, yang warga Banten lah khususnya ya. Di Lampung sekarang udah. Bapak dan Ibu, pestanya sudah terima semua? Oh, Pesnap aja ya? Pesnap ini penyakit soalnya. Sudah terima Pak? Satu pohon dapat 1 kilo. 1 kilo ya. Bisa nggak bisa 5 kilo. Ya, Kalau jadi ini tergantung pohonnya Pak ya. Saya kira itu aja nanti Provinsi Banten dan di sini ada Pak Dirman tingkat kabupaten. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu pada acara ini Pak ya. Apa sih Pesnap? Apa Pesnap itu kan mungkin Bapak masih ragu nih Pak ya. Iya. Masih ragu nih. Buat apa penggunaan? Nah, buat apa penggunaan nanti ada Pak. Iya. Apakah ini bisa mematikan tanaman berapa sih kan ini ragu Pak ya. Iya. Nah, ini kebetulan nanti ada dari brigade tim yang akan membahas masalah ini. Jadi kami selaku pengendali OPT nanti ke depannya Dasar dilakukannya kegiatan ini karena dirasa masih minimnya pengetahuan petani lada terkait sanitasi kebun dan pengendalian penyakit busuk pangkal batang pada tanamannya. ya Pak ya. Saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami evaluasi kegiatan gerakan pengendalian sudah Bapak laksanakan di kelompok Bapak ini. Nah sebetulnya ini pengendalian yang sudah ke semua komoditas, baik kakao, baik lada, tanaman pangan, itu mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Betul nggak? Nah, jadi kita harus mencegah dulu. Kalau namanya sudah terserah, itu di mana-mana itu rada hese, rada sulit. Nah, jadi yang bagus mah adalah awal. Ya, pencegahan. Nah, apalagi ini Bapak mendapatkan bantuan Pesnap. Pesnap ini, nah tadi saya juga ngobrol di apa namanya, kambing ya. Iya. Nah, ini perlu Bapak ketahui kalau Pesnap, pestisida nabati, ini khusus untuk penyakit Pak. Ini pungi, ini. Jadi tidak bisa Bapak kendalikan untuk hama. Nah, antara hama dengan penyakit berbeda. Kalau hama kita pakai insek, Iya. kalau pungi kita pakai, kalau penyakit pakai pungi. Nah, kalau Bapak misalkan di sini ada apa namanya hama, dipakai Pesnap nggak bisa. Ada yang bisa pakai Pestor bersama. 4 botol ini berarti 4 botol sama seperempat katanya tuh anjurannya pakai untuk pekatan, untuk cair biasa. Ya nggak Untuk apa-apa. cairan, untuk cair. Ya nggak apa-apa. Yang itu. Oke nggak apa-apa. Jadi gini Pak. Nah ini simpel saja. Berikut adalah penjelasan tentang takaran yang digunakan untuk Pesnap yang diberikan. Kalau paling gampang lagi 1 liter. Ukuran, satu maaf, liter ukuran cc-nya mana ukurannya itu? ada di sini. Oh, enggak takarannya. Oh takarannya ini Pak. Oh, itu. Ini, Iya. ya. Itu belum diterangkan. Nah, kemudian gini, Bapak saya pengen tahu dulu sebelum ke sana. Di sini biasa pengendalian nyemprotnya, Pak. Iya. Mau nyemprot kakao. Pada lahan lada seluas 1 hektar ini memang membutuhkan perhatian lebih, baik dari segi perawatan, sanitasi maupun pengendalian hama dan penyakitnya. Harapan kedepannya dengan diadakannya kegiatan ini bisa membantu petani untuk lebih concern dalam merawat tanaman ladanya dan meningkatkan produktivitas hasil panen mereka. Yang manual. Namun sampai dia ngompan lagi berat. Terus ngompan lagi ini kelihatan membari jebol. Terus racuna itu kadang-kadang
uplak apek kama mana. Kamu di abdi mah supaya nu pakai sataranja pakai cakrek be. Digandong ke urang. Iya nyek. Kegiatan di kebun lada ini cukup mengundang antusias dari para petani ya. Terutama saat penjelasan tentang pengaplikasian bantuan Pesnap yang diberikan. Pembuatan biang membutuhkan 1 liter Pesnap, yakni 2 botol dengan campuran 5 liter air bersih. Untuk pengaplikasian 1 tangki ukuran 16 liter menggunakan campuran 1 gelas biang Pesnap sebanyak 200 ml. Sehingga dari biang yang tadi kita buat, kita akan mendapatkan 30 tangki. Kebun ya. Saya. Nah, coba. Ini masih bentuk. Nah, ini kan hayang babari, hayang cepat. Nah, makanya Bapak patokan kieu, lamun nyemprot pokoknya 1 hektar Bapak rek nyemprot mah kudu 30 tangki. Pemilihan di urang mah kan biasanya bos-bos nu gaduhna. Nah ini buktinya kayak gini. Iya. Ini apa penyebab seperti ini? Nah, ini penyakit, Pak, disebutnya. Ini oleh penyakit. Bukan kesuburan. Bukan. Kalau ini kan gini nih. Bukan mana nih? Yang ada yang tadi yang saya rata-rata ke sini ada hitam-hitam, Pak. Ya. Di sini kan semua ada hitam-hitam tadi kita lihat. Jadi ini kan nih bekas ini ya. Nah, hitam-hitam di sini. Kalau ini saya lihat, maksud saya itu ini adalah kalau begini sehat. Artinya tidak ada kena penyakit. Tapi kalau tadi yang saya lihat, di sini ada bintil-bintil hitam. Ada mana tadi tuh yang saya ambil tadi? Nah, ya, kesemut. Penyakit ini masih bisa diselamatkan hasil produksi, masih berproduksi kan, tidak mau mati kan? Jadi tata cara penggunaan pestisida secara tepat dan bijaksana itu ada 5, Pak. Pertama, tepat jenis, Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan, Pak ya. Nah, jenis pestisida ini adalah Pesnap, Pak. Pesnap ini adalah untuk mengendalikan penyakit, Pak ya. Jadi aja salah, jangan salah Bapak. Jawab bisa orang sih. Bisa. Jadi jangan salah, Pak. Karena ini Pesnap itu fungsinya untuk mengendalikan apa, Pak? Penyakit. Jadi jenisnya juga harus tepat. Kalau memang Bapak sasarannya pada penyakit, berarti Bapak harus menggunakannya Pesnap. Kalau sasaran yang akan dikendalikan Bapak itu hama, berarti jenis pestisidanya harus apa, Pak? Insek, Pak ya. Nah, kebetulan untuk testornya di sini belum dikasihkan ya, Pak ya. Ya, hanya untuk penyakitnya saja, Pak ya. Kali itu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari Pesnap ini, Pak. Saya udah sarankan ke Pak Nana sebagai petugas pengawal di lapangan dibantu sama PPL. Pak Nana harus lebih memahami fungsi daripada Pesnap ini. Pertama, pengamatan untuk dilakukan pengamatan 1, 2, 3, 4 mengikuti dengan aplikasi 1, 2, 3, 4. Pak Nana harus mengevaluasi. Jadi gerakan pertama atau aplikasi pertama sudah dilakukan, diamati sejauh mana penurunan dari OPT dari penyakit ya dengan menggunakan Pesnap ini harus diketahui sebagai evaluasi 1, 2, 3, 4. Jadi mohon ke Pak Nana dengan bantuan ini mudah-mudahan misalkan di tempat ini mestinya sampai bisa membuat alternatif lain yang juga fungsinya sama, Pak. Fungsinya seperti ini. Ya, kayak Pesnap, kayak Pestor itu bisa. Ada macamnya untuk penyakit yang disebabkan oleh Pseudomonas atau oleh bakteri itu Trichoderma dengan Paenibacillus. Nah, itu bisa kita bikin dengan bahan yang relatif murah, mudah didapat, dan kegunaannya sangat luas sekali. Rawat dengan tadi pemupukan sudah, ya, cara aplikasi sudah. Selanjutnya setelah ini kita kumpul di mana, Pak Pong? Di BPP ya. Gimana tanggapan Bapak terkait adanya acara yang diadakan oleh Provinsi dan Kabupaten Serang ini? Ketua kelompok saya ucapkan terima kasih kepada Provinsi, Kabupaten dan BPP CNK atas terselenggaranya acara
penyuluhan tentang BPP, dan sehingga kami sebagai anggota tahu gitu cara aplikasi, cara penanganan busuk batang itu gimana, terus apa saja yang harus dilakukan supaya tanaman itu bagus dan berbuah banyak lah. Terima kasih atas kunjungannya dari tim PPL Kabupaten Serang ke milik perkebunan lada saya untuk membersihkan dan penyemprotan pestisida nabati.